wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Ibu. Sepertinya banyak yang tidak masuk ya. Ya. Bertemu lagi dengan saya. Sebelum kita menginjakkan materi pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, membaca surat Al-Fatihah dan berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Materi pada itu menguatkan kerukunan melalui toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Sebelum kita tahu materi pada ini, alangkah baiknya juga kita mengetahui tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini itu apa aja sih? Ada 4 yang perlu kalian targetkan pada pagi hari ini. Yang pertama, peserta didik atau kalian mampu memahami apa itu pengertian sikap rukun, apa itu pengertian toleransi, dan bagaimana cara kita memelihara kehidupan manusia. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan ulang apa itu pengertian dari ketiga poin yang tadi. Yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan contoh-contoh dari sikap toleransi, sikap hidup rukun yang ada di sekitar kita maupun dari teman maupun dari saudara. Terus yang keempat, peserta didik mampu menjawab soal yang diberikan oleh guru terkait materi pada pagi hari ini, yaitu nggak jauh-jauh dari sikap rukun dan juga toleransi tadi. Kita masuk ke materi pada pagi hari ini. Ada 3 gambar. Yang paling kiri menunjukkan bahwasanya di Indonesia ini tidak hanya dihidupi oleh mayoritas Islam, tetapi ada beberapa agama. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan mungkin masih ada banyak lagi agama yang belum kita ketahui. Yang nomor 2 itu mencerminkan bahwasanya meskipun kita hidup dari beberapa agama, dari beberapa perbedaan ras, suku, budaya, kita harus tetap rukun. Kita nggak boleh ada perselisihan di antara kita. Yang ketiga yaitu gambar saling sapa. Meskipun kita berbeda agama, tapi kita nggak boleh saling diem. Kalau kita ketemu di ajaran Islam diajarkan untuk saling sapa antara satu dengan yang lain. Selanjutnya, siapa yang tahu tentang pengertian toleransi menurut kalian pribadi? Sebelum saya jelaskan. Menghormati. Ya, Mbak. Menghargai. Menghormati. Menerima perbedaan. Menerima perbedaan. Bagus. Apa itu toleransi? Toleransi adalah sikap atau perilaku seseorang untuk menghargai, menghormati, dan menerima perbedaan. Menghargai siapa, menghormati siapa, dan menerima perbedaan siapa. Ya, entah itu dari individu satu ataupun individu yang lain. Entah itu dari kelompok satu maupun dari kelompok yang lain. Dari perbedaan agama, perbedaan ras, perbedaan suku, dan juga perbedaan budaya. Yang selanjutnya yaitu apa itu sikap rukun? Ya, Hidup damai. hidup damai. Saling menghargai, saling membantu. Tidak jauh dari pengertian toleransi. Pada dasarnya,
pengertian toleransi dan rukun itu saling berkaitan, yaitu saling menghargai, saling menghormati, dan tidak suka untuk berselisih. Baik, apakah ketika saya berbicara seperti ini tidak ada landasannya? Oh, tentu tidak. Semua itu pasti ada landasannya. Ada dua landasan dalam Al-Quran, ada hadis juga, tetapi di sini saya mengutip dua landasan. Yang pertama, Quran surah Yunus ayat 40 sampai 41 dan juga Quran surah Al-Maidah ayat 32. Di sini saya pengen ada yang membacakan artinya. Mbak Alin yang Quran surah Yunus ayat 40 sampai 41, Mbak Nazwa Quran surah Al-Maidah ayat 32. Artinya saja. Nanti untuk ayatnya kalian cari sendiri ya. Ada di modul aja. Ya. Artinya, Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41. Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Oke, stop dulu. Kita membahas tentang Quran surah Yunus ayat 40 sampai 41. Pada ayat 40, di situ dijelaskan dalam tafsir, bukan penafsiran saya, tapi ada tafsir Jalalain yang nanti dipertegas oleh tokoh Quraisy Shihab yang saya kira kalian sudah mampu ya untuk kelas 11 ini mengelola tentang tafsir tersebut. Di sana dijelaskan bahwasanya pada dulu kala, pada kehidupan zaman Rasulullah, di Makkah, Madinah tidak hanya Islam kepercayaannya, ada yang kepercayaan nenek moyang, bahkan ada yang masih jahiliyah. Di dalam situ dijelaskan bahwasanya kita tidak boleh untuk terlalu ikut campur di dalamnya. Kita cukup saling menghargai dari luar saja, tidak berselisih dari luar, tidak saling bertengkar dari luar, atau tidak saling cekcok dari luar. Tapi untuk urusan yang ayat 41 tadi, untukku pekerjaanku, untukmu tanggung jawabmu, untukku pekerjaanku. Intinya kita tidak boleh ikut campur juga. Di dalam dua ayat itu tadi menjelaskan saling keterkaitan toleransi. Untuk kita tidak ikut campur terlalu dalam hal agama ataupun dalam hal yang lainnya. Sekarang untuk Quran surah Al-Maidah ayat 32. Artinya, oleh karena itu kami tetapkan atau satu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya para rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas itu. Oke, kalau yang Quran surat Al-Maidah ini kita tidak membahas tentang toleransi dan juga hidup rukun. Tadi kita ada 3 poin. Apa saja tadi? Toleransi, rukun, dan memelihara kehidupan manusia. Dalam Quran surah Al-Maidah ayat 32 tadi dijelaskan bahwasanya kita dilarang membunuh orang lain bukan tanpa alasan. Ketika kita dilarang membunuh orang lain, di situ Allah telah berfirman bahwasanya kalau kita membunuh orang lain tanpa alasan itu sama saja kita membunuh semua umat manusia. Tetapi kebalikannya, ketika kita memelihara kehidupan manusia, sama saja kita memelihara seluruh kehidupan manusia. Jadi alangkah baiknya kita tidak jauh beda lagi dengan sikap rukun dan toleransi, karena kedua sikap itu bisa mencegah untuk saling bertengkar, saling membunuh, saling berselisih, saling cekcok. Selanjutnya adalah hikmah hidup rukun melalui sikap toleransi. Ada 5. Yang pertama, terciptanya kedamaian dan keharmonisan dalam masyarakat. Yang kedua, Menguatkan persatuan dan kesatuan. menguatkan persatuan dan kesatuan. Yang ketiga,
menumbuhkan rasa saling menghormati dan empati. Menumbuhkan rasa saling menghormati dan empati. Yang keempat, Mencegah konflik dan pertikaian. mencegah konflik dan pertikaian. Yang terakhir, Mbak, Mewujudkan lingkungan yang aman dan nyaman, mendapatkan keberkahan dan kebaikan. mewujudkan lingkungan yang aman dan nyaman, mendapatkan keberkahan dan kebaikan. Baik, berakhirnya materi pada pagi hari ini. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Kalau tidak ada, berarti saya anggap kalian semua paham. Sekarang semuanya berdiri. Kita ice breaking, nanti yang kalah saya tunjuk untuk menjawab pertanyaan yang dari saya. Gabung dua-dua, Mbak? Hadap-hadapan. Hadap-hadapan. Nanti gini, tangannya saling gini loh, paham nggak? Kayak orang saliman. Oke, kayak orang saliman, tapi nggak usah nempel. Ya, kayak gitu. Gini, satu aja. Aduh, nanti instruksinya menjauh, mendekat, tangkap. Tahu nggak? Kalau saya bilang menjauh, tangan kalian otomatis menjauh. Kalau mendekat, tangkap. Yang kena tangkap nanti maju. Oke? Paham nggak? Menjauh. Oke, praktek dulu. Menjauh, mendekat, tangkap. Intinya kalian nggak boleh ketangkap. Iya, intinya kalian nggak boleh ketangkap. Kalau nanti ketangkap ya maju. Oke? Ayo. Ini sudah tidak percobaan. Menjauh, mendekat, menjauh, mendekat. Ayo. Licin curang. Menjauh, mendekat, tangkap. Menjauh, mendekat, tangkap. Mendekat, tangkap. Oke, berarti semuanya sudah fokus, hadap ke depan semuanya. Tepuk tangan. Karena semuanya sudah fokus, berarti semuanya juga sudah paham pastinya ya. Saya pengen tahu nih dari kalian, apa sih Mbak toleransi itu? Sikap yang menghargai, menghormati, dan menerima perbedaan. Lantas kenapa sih Mbak kita harus hidup rukun? Karena agar damai, tidak ada perselisihan di antara kita. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah selesai ya materi pada pagi hari ini. Untuk materi selanjutnya, Ibu harap kalian lebih belajar karena materi selanjutnya pasti akan lebih sulit ya. Karena jenjang kalian sudah sulit, sudah menginjak mau ke kelas 12 nih. Berarti kalian harus rajin untuk belajar. Terima kasih. Sebelum saya akhiri, apakah ada yang perlu ditanyakan lagi? Alhamdulillah tidak ada. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.